Oke, apa yang dimaksud dengan pemrosesan analitis online atau OLAP? Nah, OLAP adalah teknologi perangkat lunak yang dapat untuk digunakan menganalisis data bisnis dari sudut pandang yang berbeda. Organisasi mengumpulkan data menyimpan berbagai sumber data seperti situs web, aplikasi, smart meter, dan sistem internal. OLAP menggabungkan data pengelompokan data ini ke dalam kategori untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjut untuk perencanaan strategis. Misalnya, pengecer menyimpan data tentang semua produk yang dijualnya seperti warna, ukuran, biaya, lokasi. Pengecer juga mengumpulkan data pembelian pelanggan seperti nama barang yang dipesan dan total nilai penjualan dan sistem yang berbeda. Nah, mengapa OLAP itu penting? Nah, proses analitis OLAP membantu organisasi memproses dan mendapatkan manfaat dari makin banyak informasi digital. Beberapa manfaat OLAP meliputi hal berikut. Mengambil keputusan lebih cepat. Bisnis menggunakan OLAP untuk mengambil keputusan cepat dan akurat agar tetap kompetitif dalam ekonomi yang berkecepat. Melakukan query analitis di beberapa basis data relasional sangat memakan waktu karena sistem komputer mencari di beberapa tabel data. Di sisi lain, sistem OLAP menghitung dan menganalisis data sehingga analisis bisnis dapat menghasilkan laporan lebih cepat jika diperlukan. Dukungan pengguna non-teknis. Sistem OLAP membuat analisis data yang kompleks lebih mudah bagi pengguna bisnis non-teknis. Pengguna bisnis dapat membantu perhitungan analitis yang kompleks dan menghasilkan laporan tanpa perlu mempelajari cara mengoperasikan basis data. Yang keempat, tampilan data terintegrasi. OLAP menyediakan platform terpadu untuk pemasaran, keuangan, produksi, dan unit bisnis lainnya. Manajer dan pengambil keputusan dapat melihat gambaran yang lebih besar dan memecahkan masalah dengan efektif. Mereka dapat melakukan analisis what if yang menunjukkan dampak keputusan yang diambil oleh satu departemen di area bisnis lainnya. Nah, apa itu arsitektur OLAP? Sistem pemrosesan analisis OLAP menyimpan data multidimensi dengan menunjukkan informasi dalam lebih dari 2 dimensi atau kategori dan 2 dimensi melibatkan kolom dan baris. Tetapi, data multidimensi memiliki beberapa karakteristik. Misalnya, data multidimensi untuk penjualan produk mungkin terdiri dari dimensi berikut. Pertama, tip produk. Kedua, lokasi. Dan ketiga, waktu. Nah, rekayasa data membangun sistem OLAP multidimensi yang terdiri dari elemen-elemen berikut. Pertama, gudang data. Gudang data mengumpulkan informasi dari berbagai sumber termasuk aplikasi, file, dan bisnis data. Ini proses informasi menggunakan berbagai alat sehingga data siap untuk tujuan analisis. Misalnya, gudang data mungkin mengumpulkan informasi dari basis data relasional yang menyimpan data dalam tabel berbasis kolom. Kedua, alat ETL. Alat Extract, Transfer, and Load atau ETL adalah proses basis data yang secara otomatis mengambil, mengubah, dan menyiapkan data ke format yang sesuai untuk tujuan analisis. Gudang data menggunakan ETL untuk mengonversi data menstandarisasi informasi dari berbagai sumber sebelum membuatnya tersedia untuk alat OLAP. Selanjutnya, Chevron OLAP. Chevron OLAP adalah mesin yang mendasari yang memberdayakan sistem OLAP. Chevron ini menggunakan alat ETL untuk OLAP untuk mencegah gudang data dibebani oleh analisis OLAP. Mereka juga menggunakan basis data OLAP untuk memudahkan dalam membuat model data OLAP. Selanjutnya ada kubus OLAP. Sebuah kubus data adalah model mewakili dari multidimensi informasi. Meski lebih mudah untuk mengvisualisasikannya sebagai model data 3 dimensi sebagai besar, kubus data memiliki lebih dari 3 dimensi. Kubus OLAP atau hypercube adalah istilah untuk kubus data dalam sistem OLAP. Kubus OLAP kaku karena Anda tidak dapat mengubah dimensi dan data yang mendasarinya setelah Anda memodelnya. Misalnya, jika Anda menambahkan dimensi gudang ke kubus dengan dimensi produk, lokasi, dan waktu, Anda harus model ulang seluruh kubus. Dan terakhir, alat analisis OLAP.
Analisis bisnis menggunakan alat-alat untuk berinteraksi dengan kubus OLAP. Mereka melakukan operasi seperti slicing, dishing, dan pivoting untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang informasi spesifik dalam kubus OLAP. Nah, bagaimana cara kerja OLAP? Nah, cara kerja OLAP ini adalah dia mengumpulkan, menata, mengagregatkan, dan menganalisis data menggunakan langkah berikut. Stanford OLAP mengumpulkan data dari berbagai sumber data termasuk basis data, relasional, dan gudang data. Kedua, kemudian alat extract, transport, and load atau ETL membersihkan, mengagregatkan, menghitung di awal, dan menyimpan data dalam kubus OLAP sesuai jumlah dimensi yang ditentukan. Jika analisis bisnis menggunakan alat OLAP untuk mengquery dan menghasilkan laporan dari data multidimensional di kubus OLAP. Apa saja tipe-tipe OLAP itu? Nah, tipe-tipenya adalah pertama itu ada MOLAP. Nah, MOLAP ini untuk memproses analisis online melibatkan pembuatan kubus data yang mempresentasikan data multidimensi dari gudang data. Sistem MOLAP menyimpan data yang dihitung dari awal hipercube. Rekayasa data menggunakan MOLAP karena tip teknologi OLAP ini memberikan analisis cepat. Kedua itu ada ROLAP. Nah, sebagai ganti menggunakan kubus data, relational online analysis processing. Proses analisis online relasional atau ROLAP memungkinkan rekayasawan data melakukan analisis data multidimensi di basis data relasional. Yang terakhir ada HOLAP yang disebut dengan Hybrid Online Analytical Processing. Nah, menggabungkan MOLAP dan ROLAP untuk memberikan yang terbaik dari kedua arsitektur tersebut. MOLAP memungkinkan rekayasawan data dengan cepat mengambil hasil analitis dari kubus data dan ekstraksi informasi terpencil dari basis dan relasional.